Halo, apa kabar? Senang sekali bisa ketemu lagi. Hari ini kita mau ngobrolin soal kesehatan pembuluh darah, dan saya janji ini bakal sedikit beda dari yang mungkin selama ini kita dengar. Kita nggak akan cuma bahas diet dan kolesterol, tapi kita bakal kupas tuntas kunci rahasia yang sebenarnya. Pernah nggak sih ngerasa gampang banget capek? Atau kok kayaknya susah fokus ya belakangan ini? Bahkan kadang ada rasa nggak nyaman di dada. Nah, banyak banget loh orang yang baru sadar pembuluh darahnya bermasalah pas gejalanya udah parah. Ini benar-benar ancaman diam-diam yang sering kita abaikan sampai semuanya terlambat. Oke, kita lurusin satu hal dulu ya. Anggapan kalau kolesterol dari makanan itu biang kerok utamanya, itu sebenarnya salah kaprah. Kenyataannya, kolesterol itu cuma sebagian kecil dari plak yang bikin sumbatan. Jadi, kalau gitu, apa dong penyebab utamanya? Nah, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari si ancaman senyap, terus kita bongkar apa aja penyebab sebenarnya di luar kolesterol. Habis itu, kita langsung masuk ke solusinya. Ada 3 pilar aksi, pentingnya riset tubuh di malam hari, dan kita juga akan kenalan sama sistem sirkulasi yang sering terlupakan. Terakhir, kita rangkum semuanya jadi satu rencana aksi buat Anda. Oke, kita mulai dari sini ya. Jadi, penyumbatan itu nggak cuma terjadi di arteri-arteri besar yang bisa bikin serangan jantung atau stroke. Masalah ini juga terjadi di pembuluh darah super kecil atau pembuluh mikro yang ada di otak kita. Ini yang bikin kita jadi brain fog atau susah fokus. Terus ada juga di ginjal, bahkan sampai ke mata. Kan katanya kalau mau menyelesaikan masalah, kita harus tahu akarnya kan? Jadi kalau bukan cuma kolesterol, lantas siapa aja sih biang keladi yang sebenarnya ada di balik kerusakan pembuluh darah? Yuk kita bedah sekarang. Nah, yang menarik di sini adalah gimana semua ini saling nyambung. Ini bukan 4 masalah yang berdiri sendiri. Bayangin aja, peradangan kronis itu kayak ada api kecil yang nyala terus-terusan di dalam tubuh. Pelan-pelan merusak lapisan dalam pembuluh darah kita. Kerusakan inilah yang kita sebut disfungsi endotel. Akibatnya apa? Pembuluh darah jadi kaku, nggak lentur lagi. Dan ini yang bikin kaget. Ternyata kalsium, bukan kolesterol, yang jadi komponen paling dominan di plak yang mengeras itu. Endotel tuh apa sih? Gampangnya, bayangin aja, dia itu kayak satpam atau penjaga gerbang kesehatan pembuluh darah kita. Lapisan super tipis ini yang ngatur kapan pembuluh darah harus melebar atau menyempit. Kalau endotel ini rusak, wah, bisa kacau balau sistem peredaran darah kita. Jadi poin utamanya adalah menjaga si endotel ini tetap sehat. Dan gambar ini nunjukin banget betapa pentingnya kita peka sama sinyal-sinyal awal. Gejala kayak gampang capek atau tangan sering dingin itu kan sering banget kita anggap sepele. Padahal kalau dibiarin, ujung-ujungnya bisa ke kondisi darurat, kayak serangan jantung atau stroke. Lihat di perbedaannya, jauh banget kan? Ini benar-benar jadi wake up call buat kita semua untuk bertindak sekarang juga. Oke, setelah kita paham masalahnya, sekarang waktunya buat solusi. Kita mulai dengan 3 strategi praktis yang nggak ada hubungannya sama diet dan bisa langsung Anda coba. Anggap aja ini adalah 3 alat pertama di dalam kotak perkakas untuk menyehatkan pembuluh darah Anda. Strategi pertama, bergerak. Nggak perlu kok langsung olahraga berat sampai ngos-ngosan. Kuncinya itu konsistensi. Jalan cepat tiap hari, tambah sedikit latihan kekuatan beberapa kali seminggu, dan yang paling penting nih, jangan kelamaan duduk. Bergerak itu bantu pembuluh darah kita rileks dan bantu membersihkan lapisan endotelnya. Coba deh, ingat-ingat angka ajaib ini. 60. Ini aturan emas baru buat Anda. Jangan biarkan diri Anda duduk lebih dari 60 menit tanpa bergerak sedikit pun. Coba pasang alarm di ponsel atau komputer deh. Bangun, peregangan sedikit, atau jalan ke dapur ambil minum aja udah cukup banget. Kebiasaan super simple ini adalah salah satu cara termudah buat ngelawan efek buruk dari duduk kelamaan. Berikutnya adalah alat yang luar biasa kuat, tapi sering banget kita lupakan, napas kita sendiri. Ini bukan cuma soal hirup dan buang udara ya. Bernapas dengan sadar dan benar itu bisa menurunkan tekanan darah dan menenangkan sistem saraf kita. Keduanya penting banget buat kesehatan pembuluh darah. Tekniknya gampang banget, cukup tarik nafas lewat hidung hitung sampai 4, terus buang nafasnya lebih pelan lewat hidung juga, hitung sampai 6. Ulangi aja selama beberapa menit, beberapa kali sehari. Kenapa buang nafasnya lebih panjang? Karena itu akan mengaktifkan sistem saraf istirahat dan perbaikan di tubuh kita. Pilar ketiga, manajemen stres. Stres yang diam-diam tapi terus-terusan, yang kadang kita nggak sadari, itu salah satu pemicu paling berbahaya. Stres semacam ini bikin pembuluh darah kita menyempit terus, naikin hormon kortisol, dan secara langsung mempercepat penumpukan plak. Cara ngelola stres itu banyak banget kok. Anda bisa meditasi, bahkan olahraga itu bisa jadi bentuk meditasi aktif. Bisa juga coba grounding, jalan tanpa alas kaki di rumput. Atau lakukan gerakan-gerakan lambat seperti yoga, atau sekedar nulis jurnal buat ngeluarin unek-unek. Coba cari mana yang paling pas buat Anda. Oke,
Setelah seharian kita aktif bergerak, bernapas dengan benar, dan mengelola stres, strategi keempat ini justru terjadi pas kita lagi nggak ngapa-ngapain. Kita sering mikir kalau tidur itu waktu pasif, padahal salah besar. Justru di malam harilah tubuh kita melakukan perbaikan paling penting, terutama untuk pembuluh darah. Coba deh resapi kalimat ini. Nggak ada suplemen atau obat apapun yang bisa ngalahin kekuatan perbaikan dari tidur yang berkualitas. Kurang tidur itu bisa memicu peradangan kronis dan bikin arteri jadi kaku. Jadi, tidur berkualitas itu benar-benar fondasi dari segalanya. Jadi, yang penting itu bukan cuma berapa lama kita tidur. Tidur berkualitas itu artinya punya jadwal yang konsisten, tidur di kamar yang gelap total, sejuk dan tenang, terus hindari main HP atau nonton TV sebelum tidur. Ini semua bantu tubuh kita masuk ke mode perbaikan yang paling dalam. Dan sekarang kita masuk ke strategi kelima, dan ini mungkin yang paling bakal bikin Anda kaget. Tahu nggak sih kalau tubuh kita punya sistem sirkulasi kedua selain darah? Nah, sistem ini sering banget dilupakan, padahal perannya vital banget. Namanya sistem limfatik atau sistem getah bening. Gampangnya bayangin aja ini adalah sistem pembuangan sampah di tubuh kita. Bedanya, sistem ini nggak punya jantung yang bisa memompa. Alirannya itu bergantung penuh sama gerakan otot dan pernafasan perut kita buat ngedorong cairan dan membersihkan sampah. Kalau sistem ini macet, sampah sisa peradangan bisa numpuk di sekitar pembuluh darah dan justru memperburuk kerusakan. Jadi penting banget buat jaga alirannya tetap lancar. Cara mengaktifkannya gampang banget kok. Coba deh jinjit-jinjit atau gerakin pergelangan kaki pas lagi duduk. Lakukan peregangan ringan di pagi hari, bernapas pakai perut dalam-dalam, atau bahkan mandi air hangat yang diakhiri siraman air dingin. Ini cara-cara simpel buat ngebantu petugas kebersihan internal tubuh kita bekerja. Jadi, kita sudah membahas 5 strategi yang sangat powerful. Ini bukan sekedar tips acak-acakan ya, tapi ini adalah sebuah rencana yang menyeluruh untuk secara aktif memperbaiki dan meregenerasi kesehatan pembuluh darah Anda setiap hari. Yuk kita rangkum sekali lagi. Pertama, bergerak secara konsisten. Kedua, bernapas dengan benar dan sadar. Ketiga, tidur yang berkualitas dan teratur. Keempat, kelola stres secara proaktif. Dan kelima, jangan lupa dukung aliran limfatik Anda. 5 pilar inilah yang akan membangun fondasi pembuluh darah yang sehat, jauh lebih penting daripada sekedar apa yang ada di piring makan Anda. Pada akhirnya, penyumbatan pembuluh darah itu bukan sesuatu yang terjadi dalam semalam. Itu adalah akumulasi dari kebiasaan-kebiasaan kita selama bertahun-tahun. Setiap hari, kita dihadapkan pada pilihan. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, pilihan apa yang akan Anda ambil hari ini untuk membangun fondasi kesehatan Anda di masa depan?